Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wafi Wahyudi, NPM 195405105, kelas THPA. Saya akan menjelaskan materi statistika tentang ukuran pemusatan data. Yang kita dapat ketahui, ukuran pemusatan data dapat dibagi menjadi 3, yaitu mean, median, dan modus. Ketiga bagian ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu data tunggal dan data kelompok. Masuk pada pembahasan yang pertama, mean. Definisi mean adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data, yang dapat disimbolkan dengan X bar. Yang pertama, mean data tunggal. Yang kita ketahui rumusnya X bar sama dengan jumlah nilai X dibagi N. X bar yaitu mean dan N yaitu banyaknya data. Kita masuk ke contoh soal. Hitunglah nilai rata-rata dari nilai ujian matematika kelas 3 SMA berikut ini: 8, 4, 5, dan seterusnya. Penyelesaian dijawab X bar sampai dengan masing-masing nilai tersebut kita masukkan, yaitu 8 ditambah 4 ditambah 5 tambah 6 tambah 6 sampai seterusnya sampai 9, dibagi banyaknya data yaitu N. N dapat kita ketahui dari data tersebut, yaitu 10, sehingga kita dapatkan hasil 67 dibagi 10, yaitu 6,7. Selanjutnya, mean data kelompok. Mean data kelompok ini dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Yang kita ketahui, Fi sama dengan frekuensi dan Xi sama dengan nilai tengah. Nilai tengah ini dapat diketahui dengan menjumlahkan tepi bawah dan tepi atas lalu dibagi 2. Kita masuk ke contoh soal. Hitunglah mean dari tabel berikut ini. Kelas intervalnya sudah ada semua, 5-10, 11-15, dan seterusnya. Frekuensinya juga sudah ada. Kita membutuhkan tabel, 2 bagian tabel untuk mengerjakan penyelesaian mean data kelompok ini. Tabel ini sudah kita dapatkan, yaitu tabel Xi dan tabel Fi dikali Xi. Yang pertama, kita mendapatkan tabel Xi. Xi pada interval pertama 6-10 didapatkan dengan cara menghitung batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, yaitu 6 ditambah 10 sama dengan 16 dibagi 2. Kita dapatkan Xi nya 8. Selanjutnya, pada kelas kedua, 11 ditambah 15 dibagi 2. Kita dapatkan Xi nya sama dengan 13. Begitu juga seterusnya sampai 38. Setelah kita mendapatkan semua Xi nya, kita mengisi tabel Fi dikali Xi. Ini kita bisa dapatkan dengan mengalihkan frekuensi dikali Xi, yaitu contohnya pada kelas pertama 5 dikali 8 sama dengan 40, 4 dikali 13 sama dengan 52, 5 dikali 18 sama dengan 90, begitu seterusnya sampai kita mendapatkan sigma Fi dikali Xi, yaitu 540. Jadi setelah kita mendapatkan tabel itu, kita bisa menghitung mean data kelompok tersebut, yaitu dengan rumus sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Yang sudah kita ketahui, sigma Fi dikali Xi sama dengan 540 dan sigma Fi sama dengan 25. Jadi 540 dibagi 25
sama dengan 21,6. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Dengan demikian, median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Median atau nilai tengah disimbolkan dengan ME. Yang pertama, median data tunggal. Median data tunggal yang jumlahnya ganjil dirumuskan dengan ME sama dengan X dikali N plus 1 dibagi 2. Sedangkan median data tunggal yang jumlah datanya berjumlah genap dirumuskan ME sama dengan setengah X dikali N bagi 2 ditambah X N bagi 2 tambah 1. Yang kita ketahui ME sama dengan median, N sama dengan jumlah data, dan X sama dengan nilai data. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan median dari data A 3, 3, 2, 5, 8, 6, 1, 4, dan 7, dan B 2, 1, 9, 6, 5, 3. Penyelesaian, pertama kita mengerjakan soal A. Soal A kita dapat hitung, yaitu diketahui median dari data ini berjumlah ganjil. Jadi kita masukkan rumus median data ganjil, yaitu ME sama dengan X dikali N plus 1 dibagi 2. Kita sudah ketahui N-nya kita dapat ketahui, yaitu 9. Jadi kita masukkan X dikali 9 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 5, yaitu X5 atau data ke-5. Jadi selanjutnya kita urutkan dari paling kecil data tersebut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi median yang kita dapatkan yaitu nilai angka 4, karena angka 4 termasuk data ke-5. Pembahasan soal selanjutnya yaitu B. 2, 1, 9, 6, 5, dan 3 termasuk median genap, sebab jumlah dari data tersebut bernilai genap. Jadi kita gunakan rumus median data genap, yaitu ME sama dengan setengah X N bagi 2 ditambah X N bagi 2 plus 1. Kita masukkan angkanya ke sebelah kanan. ME sama dengan setengah X dikali 6 dibagi 2 ditambah X dikali 6 ditambah 2. 6 maksud saya 6 dibagi 2 ditambah 1, yaitu dihasilkan ME sama dengan setengah X3 plus X4. Jadi seperti soal A, kita urutkan dahulu dari paling kecil data tersebut, yaitu kita dapatkan 1, 2, 3, 5, 6, dan 9. Jadi dapat kita ketahui bahwa X3 atau data ketiga yaitu bernilai 3, dan X4 atau data keempat bernilai 5. Kita dapat selesaikan ME sama dengan setengah X3 ditambah X4. ME sama dengan setengah dikali 3 ditambah 5, yaitu 8 dibagi 2. Kita dapatkan 4. Selanjutnya, median data kelompok. Median data kelompok dirumuskan dengan ME sama dengan TB ditambah setengah dikali
N dikurang F dibagi F kecil dikali C. TB termasuk tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median didapatkan dengan cara batas bawah min minus 0,5. Sedangkan F besar atau F kapital sama dengan frekuensi kumulatif sebelum median. Dan F kecil yang sudah kita ketahui yaitu frekuensi, dan C panjang kelas, dan N jumlah frekuensi atau jumlah data. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan median dari tabel berikut ini. Interval jumlah skrup cacat yaitu 5 sampai 6, 7 sampai 8, 9 sampai 10, 11 sampai 12 dan seterusnya. Kita jawab. Awalnya kita mencari letak kelas median, yaitu dengan cara setengah dikali N. Yang kita sudah ketahui N-nya itu jumlah frekuensinya, yaitu 30. Jadi setengah dikali N sama dengan 15. Sehingga nilai kelas median terletak pada kelas ketiga, yaitu pada interval 9 sampai 10. Sehingga kita dapatkan tepi bawah yaitu 9 dikurang 0,5 sama dengan 8,5. Kita dapatkan panjang kelasnya yaitu C sama dengan 2, N sama dengan 30, frekuensi kelas ketiga yaitu 5, dan frekuensi kumulatif yaitu 11. Sehingga dapat kita selesaikan median sama dengan tepi bawah ditambah setengah N min F besar dibagi F kecil dikali C, yaitu sama dengan 8,5 ditambah setengah kali 30 dikurang 11 dibagi 5 dikali 2, yaitu kita dapatkan 8,5 ditambah 1,6. Jadi median dari tabel tersebut adalah 10,1. Jadi kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu nilai modus. Definisi menilai modus adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi yang paling tinggi. Modus dilambangkan dengan MO. Yang pertama, kita masuk ke modus data tunggal. Modus data tunggal adalah data yang paling sering muncul. Contoh soal, tentukan modus dari data ini. 4, 8, 7, 4, 6, 3, 6, 8, 6, dan 3. Kita jawab. Jadi dapat kita lihat nilai atau angka yang sering muncul atau yang paling banyak muncul adalah angka 6. Maka MO sama dengan 6. Selanjutnya kita masuk ke modus data kelompok. Modus data kelompok dapat dirumuskan dengan MO sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. Tepi bawah yang sudah kita ketahui sebelumnya yaitu TB, dan D1 adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya atau yang ada di atasnya pada tabel. Sedangkan D2 selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sudahnya atau yang ada di bawahnya pada tabel. Sedangkan C adalah panjang kelas. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan modus dari tabel di bawah ini. Kita dapat ketahui bahwa nilai yang sering muncul atau frekuensi yang paling tinggi yaitu pada data atau pada kelas keempat dengan interval 11 sampai 12 yang sudah kita kuningkan, kita beri tanda kuning.
Jadi dapat kita ketahui tepi bawah yaitu 11 minus 0,5 yaitu tepi bawah sama dengan 10,5. Sedangkan D1 sama dengan 7 dikurang 5 sama dengan 2. Dan D2 sama dengan 7 dikurang 6 sama dengan 1. Dan C sama dengan 2. Kemudian kita dapat selesaikan dengan rumus yang ada di atas tadi, yaitu modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C sama dengan titik tepi bawah yang kita dapatkan yaitu 10,5 ditambah D1 yaitu 2 dibagi D1 ditambah D2 yaitu 2 ditambah 1 dan C yaitu 2. Jadi kita dapatkan 10,5 ditambah 1,3. Modus dari tabel ini adalah 11,83. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.